Misalnya ketika Perempuan Tanah Jahanam itu ada cerita kamera ke karakter 3 anak kecil, kemudian pen ke kanan, seharusnya 3 anak kecil yang harus pergi, balik ke mereka, ternyata masih ada 3 anak kecil, ternyata bang anaknya udah sama aku, ternyata ada 3 anak kecil yang bukan pemain. Terus tiba-tiba kita kan naruh wayang gitu, terus tiba-tiba ada kru kita yang bukan orang Jawa, ngomong bahasa Jawa, terus dia bilang itu urutannya salah wayangnya. Dan ini bukan orang Jawa yang nggak ngerti apa-apa tentang wayang, tapi tiba-tiba. Iya. Dulu pernah ada kejadian, kayak kakek angkat gitu baru meninggal, lampu mati, di sebelah cuman ada si lilin dan dia duduk di sebelahku, aku tidur di tempat tidur, dia nunjuk gini. Dari awal di videoin aja dari tadi udah ada yang nengok. Maaf, ini ada yang berdiri kayak semacam genderuwo karena dia badannya besar tapi matanya merah. Benar atau tidak, tapi ada kayak kali. Adalah. Oh, orang aku nggak tahu namanya, tempat. orang nama tempatnya juga ada kalinya. Lihat, kita kan nggak tahu nama tempatnya. Sama yang paling serem itu malah di rumah Ustadz. Itu enggak. Gimana? Jadi waktu di rumah Ustadz itu. Halo Sobat Shopee, selamat datang di Cerita Misteri bersama dengan saya, Hana Al-Rashid. Dan aku Priscil Herlin. Hari ini senang banget kita akan mewawancari salah satu sutradara terbaik Indonesia yang kebetulan film terbarunya baru tayang tanggal 4 Agustus kemarin. Jadi siapa tahu kita akan dapat cerita-cerita menarik di balik proses syutingnya. Harus banget, tapi sebelumnya aku juga mau ngingetin untuk Sobat Shopee Indonesia, kalian wajib banget subscribe channel ini dan pastikan kalian klik lonceng biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik di Shopee Indonesia. Yes, betul banget. Dan sekarang mendingan kita sapa tamu besar kita hari ini. Apa kabar Abang Q? Kabar baik Hana, apa kabar? Tapi gini Bang, Sehat alhamdulillah. Nampaknya belum bosen bikin film horor? Belum, masih film horor aku tuh sebenarnya cuma 2 ya. Baru 2. Jadi Pengabdi Setan yang pertama sama Pengabdi Setan 2 Komunian yang sekarang lagi tayang di bioskop. Kalau yang lainnya kan masih nggak full horor gitu ya. Ada yang thriller horor. Tapi yang horor baru 2 sebenarnya. Pengabdi Setan yang pertama 2017 dan yang sekarang lagi tayang di bioskop. Mudah-mudahan diterima sama teman-teman sebagai sesuatu yang lebih bagus gitu. Amin. Pasti sih, udah pasti sih. Karena sekolahnya itu udah ditunggu-tunggu. Congratulations Bang Joko. Terima kasih. Karena hampir udah nonton tapi kan? Udah dong. Premier kan gitu. Yes. Hampir 5 tahun ya dari proyek 5 tahun. Pengabdi Setan yang 5 tahun. pertama. Ya, 5 tahun. Apa sih yang membuat Bang Joko tertarik untuk membuat sequel yang keduanya? Jadi sebenarnya ketika film itu yang pertama kita bikin memang ceritanya kan banyak yang gantung kan, banyak pertanyaan, terus orang banyak yang kesel karena belum kelar kayak ceritanya. Memang dari awal kita maksudkan untuk nggak selesai di satu film. Jadi memang untuk beberapa film dan dilanjutkan di film berikutnya. Tapi kita nggak mau langsung bikin kayak aji mumpung banget gitu. Film yang pertama laku, langsung mau bikin tahun kedepannya. Karena masih harus dipersiapkan skenarionya, walaupun ceritanya udah ada tapi skenarionya harus dibikin dengan sangat baik. Aku sama teman-teman kalau bikin film, Hana juga tahu, kalau bikin film sama kayak yang kemarin kayak kurang tantangan kayak gimana. Jadi kayak kalau misalnya kita bikin film ada sesuatu yang baru, bikin kita bisa belajar lagi, harus belajar lagi kayaknya. Bikin kita sebagai pekerja di industri film juga kayak lebih puas aja kerjanya gitu ya kan. Ya. Kayaknya memang ini adalah era sequel dan pengembangan IP yang sudah ada ya. Iya kayaknya. Kalau dari proses awal Abang ngembangin cerita dari sequel ini sampai akhirnya menulis skenario segala macam, boleh di-share ke Sobat Shopee? Jadi biasanya aku kalau bikin cerita, Hana, aku membiarkan karakter hidup dalam kepalaku itu bertahun-tahun. Misalnya untuk Pengabdi Setan. Pengabdi Setan itu karakternya bisa dibilang aku kembangkan di kepala 10 tahun lebih. Untuk nulisnya, physically nulis, ngetik gitu mungkin cepet ya. 3 minggu sampai sebulan. Oh cepet banget. Cepet. Ditemenin sama teman kita. Salah satu produser Wilza Lubis yang harus stay karena aku kalau nulis skenario kalau horor kalau misalnya aku nggak ketakutan aku akan hapus gitu
Karena kalau aku nggak takut berarti penonton juga nggak bakal takut. Jadi nulisnya cepet tapi pengembangan karakternya itu bisa bertahun-tahun. Semuanya seperti itu. Kayak Perempuan Tanah Jahanam juga 12 tahun tapi ngetiknya mungkin cepet. Proses kreatifnya selalu seperti itu. Kenapa lama? Karena aku membiarkan karakter itu hidup dari mulai dia lahir. Dia punya sejarah hidup dari mulai dia lahir. Di keluarga seperti apa dia tumbuh berkembang, sekolahnya, interaksi dengan karakter lain sehingga dia mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan ini akan membuat cerita. Jadi tidak didrive oleh plot tapi karakter ini yang membawa cerita gitu. Gitu kan. Tapi ngomongin tentang proses filmnya lagi karena tadi Kak Hanim udah ngebuka. Selama proses film Bang Joko pernah gak sih ngalamin gangguan entah itu diliatin mungkin atau suara-suara aja gitu? Misalnya ada sesuatu terjadi yang biasanya kayak ada yang kemasukan apa segala macam. Itu kan mungkin ketika kita syuting kalau dalam ruangan oksigen kurang, aku merasa selalu ada penjelasan secara rasional. Walaupun enggak juga karena terbuka kok pintunya, tapi aku ini kurang oksigen nih gitu. Kalau misalnya mungkin karena capek gitu. Aku kayak berartiin dia, ini setuju nggak ya? Tapi aku perlu mengatakan itu supaya orang tenang gitu. Betul. Karena kalau misalnya aku sebagai sutradara bilang iya gitu. Misalnya ketika Perempuan Tanah Jahanam itu ada cerita kamera ke karakter 3 anak kecil, kemudian pan ke kanan, seharusnya 3 anak kecil yang harus pergi, balik ke mereka, ternyata masih ada 3 anak kecil. Aku bilang ke Astrada, cut, ambil dong anaknya 4 kali, 5 kali, aku next time kita ambil, anaknya diambil ya. Ternyata bang anaknya udah sama aku, ternyata ada 3 anak kecil yang bukan pemain. Dan semuanya kita putar ulang, coba lihat. Ada kan anak kecil, ada, semua orang bisa lihat, bisa. Dan akhirnya ya di filmnya kita keep karena kita nggak mungkin hapus. Karena mahal kan menghapus 3 anak itu. Terus ketika Pengabdi Setan 2, itu memang kita syutingnya agak-agak horor karena kita syuting di sebuah rumah susun yang sudah ditinggal selama 15 tahun gak berpenghuni gitu. Dan kita udah dikasih wanti-wanti sama penjaganya, lantai 7 jangan dimasuki. Tapi kan kita pasang lampu, pasang segala macam kan harus ke lantai itu. Ketika ada kru yang ke lantai itu tiba-tiba ya ada yang kemasukan apa segala macam gitu. Dan banyak hal yang terjadi lah gitu. Tapi ya selalu berusaha untuk merasionalisasikan. Kamu gimana Fesi? Sebagai ahli dalam hal seperti ini. Ini lucu banget, sebenarnya sebelum syuting aku tuh udah ada obrolan. Dan ada obrolan kalau aku bilang malah yang aku lihat sering terjadi kayak entah itu gangguan atau bentuk komunikasi dari mereka itu di film Perempuan Tanah Jahanam. Ternyata Bang Joko malah ngejelasin memang ada yang nongol gitu ya. Berarti itu selain si 3 anak kecil itu ada gak sih yang bener-bener nampakin kayak bener-bener wujudnya sama kayak apa yang Bang Joko buat gitu untuk menjadi karakter hantunya? Ada. Ya. Gimana? Dalam Bak Mandi ada, terus ini yang adegan Marisa. Adegan Marisa, iya. Terus. Terus tiba-tiba kita kan naruh wayang gitu, terus tiba-tiba ada kru kita yang bukan orang Jawa ngomong bahasa Jawa, terus dia bilang itu urutannya salah wayangnya, perbaiki. Terus dikasih tahu harusnya ini di sini gitu. Oh gitu. Ya udah langsung diperbaiki. Dan ini bukan orang Jawa yang nggak ngerti apa-apa tentang wayang, tapi tiba-tiba. Iya. Keren banget ya. Kalau di Pengabdi Setan 2 lucu. Jadi ada adegan pocong. Adegan pocong memang serem. Jadi aku aja, karena aku harus ada di ruangan itu kalau ngedirect Yunomi kan harus ada di dekat pemain gitu. Jadi aku sendiri sama DOP sama aku di situ gitu. Itu serem banget karena make upnya wah gitu, memang serem banget gitu. Terus tiba-tiba ada kru yang kemasukan, terus dia bilang kami tidak seseram itu gitu. Wow. Karena memang make upnya serem banget itu ya. Terus di momen itu, what is your reaction? Aku freeze kayak betul-betul, oh ini mungkin dia seperti yang aku bilang mungkin kurang oksigen apa segala macam gitu. Kalau misalnya aku syuting memang mencari tempat yang kayak kita pernah syuting kan di Gundala kan memang tempatnya yang tua-tua gitu ya. Kalau misalnya cari tempat yang tua-tua memang selalu kayak di kepala tuh kayak langsung ada yang pengeng gitu, gitu. Berarti sebenarnya
Apakah itu memang disengaja dari prosesnya Abang tuh memang mencari tempat yang sepertinya auranya seperti itu dibandingkan bangun set yang serem. Ini nih set kayak gini nih yang serem-serem teman-teman gitu. Nah gini Han, Frisley, aku percaya bahwa set itu adalah karakter juga gitu. Yes. Pengabdi setan yang pertama misalnya kita nyari tempatnya itu 4 bulan gak ketemu. Ketika kita sampai di rumah pengabdi setan yang pertama itu, aku langsung bilang, this is it. Dibangun di tahun 1893 kalau nggak salah. Itu bangunannya udah nggak safety untuk dipakai, terpaksa kita renovasi untuk bikin safety. Karena ketika kita buka pintunya itu kelelawar, terbang. Jadi kita bikin safety untuk kita syuting karena ya itu memang menemukan castingan lokasi gitu. Sama halnya dengan Pengabdi Setan 2 juga cari tempat di seluruh Jakarta dan Bandung, Jawa Barat kita cari rumah susun yang cocok untuk syuting Pengabdi Setan 2 nggak ketemu. Akhirnya kita minta tolong sama netizen. Aku tweet, teman-teman ada yang tahu nggak rumah susun yang kosong sudah lama, pernah lihat nggak? Tiba-tiba ada netizen follower aku yang namanya Gaby, dia nge-tweet, Bang di sini, dia kasih fotonya. Aku langsung ayo kita ke sana, ternyata cocok dan ya thanks to Gaby, kita taruh ya special thanks to Gaby di filmnya. Ada kredit nggak? Ada special thanks to Gaby yang kita undang ke gala premier karena dia yang menemukan lokasinya. Ngomongin lagi tentang horor, biasanya kan kalau misalnya kita datang ke satu tempat, bahkan daerah-daerah terpencil tuh pasti ada hajatannya atau bentuk kulon gitu kan. Kalau dari Abang sendiri, dari sekian banyak proyek Abang yang tadi Abang bilang dapat feeling dari mulai tempat, ada nggak sih kayak ritual atau sesuatu yang harus banget dilakukan sebelum atau setelah syuting? Kalau biasanya ritual itu adalah untuk kru sama pemain merasa secure gitu. Jadi mereka merasa kita udah permisi dulu ke tempat tersebut. Jadi kita adakan biasanya sesuai kepercayaan setempat kita ikuti. Tapi kalau misalnya aku sendiri dengan caraku, jadi dengan bahasaku sendiri, karena aku merasa bahwa keikhlasan dan ketulusan sebuah komunikasi itu transcends cultures gitu. Jadi kita tulus aja permisi, kita mau menggunakan lokasi tersebut untuk sesuatu yang baik, bercerita. Karena setiap film yang aku buat, walaupun itu film horror, action, komedi, apapun itu ada sesuatu yang ingin aku sampaikan dan biasanya adalah sesuatu yang menjadi kegelisahan aku pribadi mewakili kegelisahan kolektif masyarakat gitu, sesuatu yang baik mungkin kalau dilihat oleh orang lain. Jadi ya itu sih, permisi aja. Berarti memang udah pasti ada ya, harus ada ya. Harus banget. Karena memang kalau dari Frisley pribadi, aku ngelihat Bang Joko adalah orang yang bukannya kayak Frisley ya, yang bisa melihat, bisa komunikasi. Tapi Bang Joko lumayan peka terhadap keberadaan mereka. Peka itu emang merekanya juga tertarik untuk berkomunikasi kayaknya. Makanya jadi nggak heran kalau Bang Joko punya banyak pengalaman komunikasi kali ya sama mereka. Semoga komunikasinya positif ya. Positif, sejauh ini positif. Sejauh ini positif. Banyak dibantu justru. Kayak misalnya aku ketika nulis Kala itu, aku merasa aku nulis misalnya Kala, film aku kedua ya tahun 2006 ketika aku nulis itu, aku merasa nulisnya itu cuma 3 hari. Oh wow. Padahal nulisnya panjang banget itu, berhari-hari. Makanya judul awalnya itu Dead Time, waktu yang mati. Karena aku merasa nulisnya cuma 3 hari. Padahal ketika aku keluar, orang udah nggak ketemu aku lama gitu. Jadi makanya judulnya Dead Time aja, waktunya mati misalnya. Terus di Kala ada karakter Pindoro yang rambutnya panjang, bajunya badannya putih semua, hanya pakai cawat, itu ya dalam mimpi muncul gitu. Wow. Gitu-gitu. Banyak karakter-karakter yang muncul di mimpi gitu, yang ditampilkan di film. Jadi dibantu. Jadi kadang-kadang bikin karakter seperti apa ya, dibantu seperti ini aja gitu. Gitu Frisley. Aduh, sekali. Tapi kalau kita balik lagi ke yang Abang bilang soal film-film Abang sering menggambarkan keresahan masyarakat atau entah itu keresahan Abang sendiri yang mewakili masyarakat gitu.
salah satu hal yang menjadi standar dalam industri perfilman Indonesia, at least setidaknya untuk level horor ya, sosok perempuan. Iya. Entah hantu yang perempuan atau yang menderita adalah perempuan. Ya. Buat abang sendiri sebenarnya itu memang terlahir dari pandangan kita dalam dunia patriarki atau budaya patriarki ini, atau what are your thoughts on it actually? Kenapa perempuan? Perempuan di budaya kita tuh banyak beban dalam hidupnya, terutama beban harus mengikuti apa kata norms, dan basically norms ini dibentuk oleh patriark ya. Dari misalnya film aku Pintu Terlarang, di mana perempuan itu harus mengikuti apa kata norma, dan itu di stress out lagi di Pengabdi Setan yang pertama justru. Ketika punca dari permasalahan ceritanya adalah perempuan harus mengikuti norma standar dari sebuah pemahaman dari kata ibu. Ibu itu harus punya anak, harus menikah, punya anak, sehingga ketika dia menikah dan tidak punya anak, dia harus melakukan hal yang di luar pemahaman manusia, sampai harus bikin perjanjian dengan iblis untuk bisa memiliki anak. Demikian juga dengan perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam itu, tanpa aku harus elaborasi dengan sangat detail, itu adalah representasi dari represi terhadap perempuan dan anak sebenarnya. Jadi keberadaan mereka basically hanyalah pelengkap dari patriarki. Tapi menurut aku itu memang adalah kekuatan abang sih. Mudah-mudahan. Ya, dalam penulisan, dalam penyutradaraan, the way that you can offer sesuatu yang sangat entertaining, tapi di baliknya kita bisa mengupas layer-layer komentar tentang masyarakat, atau tentang patriarki, atau tentang kekerasan, atau apapun itu, tapi semuanya dibalut dengan cara yang sangat entertaining. Sebenarnya yang paling keras itu my protest adalah modus anomali kepada patriarki. Seorang ayah adalah sosok pelindung apa segala macam. Not necessarily. Ternyata. Karena memang di semua film-film aku, kalau misalnya teman-teman perhatikan, sosok ayah selalu absen kan. Di Pengabdi Setan yang pertama, ketika ibunya meninggal, bapaknya malah pergi. Di hari berikutnya, bapak pergi. Terus anaknya bilang, bapak mau pergi padahal ibu baru saja meninggal. Terus bapaknya bilang, perlu bapak buat apa kira-kira? It's very cruel banget gitu. Bapaknya pergi sehari setelah ibunya nggak ada. Kenapa bapaknya pergi dan kemana bapaknya pergi? Jawabannya ada di Pengabdi Setan 2 yang sekarang sedang diputar di bioskop. Tapi aku ada pertanyaan untuk Frisi nih. Dengan nonton filmnya abang, sebenarnya wujud hantu dari film abang itu reflected dalam apa yang kamu lihat kah atau gimana? Oke, sebenarnya sih malah lebih ke wujud hantu di Indonesia itu memang terbentuk dari pemikiran kita awalnya. Jadi kalau ditanya lagi ke orang yang mungkin bisa dibilang aku mempunyai kelebihan untuk melihat mereka, mereka itu tidak mempunyai wujud yang benar-benar jelas. Malah kayak kadang gumpalan asap, kadang dengan bentuk yang sorry itu saya tapi tidak berbentuk seperti layaknya manusia gitu. Tapi kenapa dia bisa berwujud? Karena dia memang melihat dan menarik energi dari apa yang kita pikirkan. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi datang ke satu tempat, aku ngerasa kayak, kayak ini serem banget, kayaknya pasti di pojokan di pohon ada kuntilanak. Ya dia menyerupai sosok seperti itu gitu. Tapi kalau dari film-filmnya abang, emang wow. Kalau dibilang hantunya sampai protes ya, saya nggak seserem itu. Memang sih bang, banyak dari mereka yang lebih soft, lebih enak dilihat sih daripada hantu-hantu yang abang tunjukkan ya kepada kita, kepada penonton gitu. Tapi justru karena mungkin kadang kayak ada dari mereka yang melihat seorang pemeran memerankan menjadi karakter hantu, mereka jadi berpikir, oh cara nakutin manusia seperti ini. Itu. Oh ya. Gitu, mereka malah meniru. Iya meniru, banyak dari mereka yang meniru. Dan mencoba untuk menjadi wujud yang seperti kita buat. Itu banyak banget. Oh, makanya jangan bikin yang serem-serem dong bang. Nanti dia datang ke kita dalam bentuk itu. Karena emang kayak tuyul, semua orang bilangnya anak kecil kan. Anak kecil mencuri dan sebagainya. Aslinya tidak seperti itu. Aslinya seperti apa? Dia tuh jin yang memang besar. Enggak besar ya, badannya memang posturnya kecil tapi kepalanya tuh besar banget.
terus berurat dan matanya itu seperti hampir keluar. Ya itu seperti yang kita bikin di Havul, seperti itu. Oh iya. Iya, kepalanya besar, dia nggak kecil tapi segini. Betul, Iya. nggak kecil, nggak ada tuyul kecil kayak Nggak ada. anak kecil gitu baik gitu nggak ada. Iya. Berarti abang tuh nggak takut sama sekali. Aku nggak penakut. Aku waktu kecil penakut banget. Sampai aku usia 10 tahun. Di bawah 10 tahun tuh penakut banget. Jadi What changed? aku ajak ngobrol. Nah itu dah. Aku ajak ngobrol. Jadi aku dulu pernah ada kejadian kakek, tapi bukan kakek kandung ya, di kakek kayak apa namanya, kakek angkat gitu baru meninggal. Terus malam-malam dia lampu mati, di sebelah cuman ada si lilin dan dia duduk di sebelahku, duduk bersila gitu, dan aku tidur di tempat tidur, dia nunjuk gini. Gitu, itu betul-betul nggak mau loh, dia nggak mau ini. Nggak mau pergi, aku udah bangun dia nggak mau. Jadi betul-betul nih. Itu, aku betul-betul udah bangun dia nggak mau. Terus. Akhirnya aku aja ngobrol. Kenapa? Mau apa kek? Mau apa gitu? Mau apa? Terus dia nurunin tangan. Nurunin tangan dia hilang. Oh, wow. Jadi sampai sekarang aku berpikir kalau misalnya aku ajak dia ngobrol dia bakal hilang siapapun itu. Jadi aku nggak takut sekarang. Jadi kalau misalnya saat itu aku berpikir kalau misalnya aku takut dia bakal tetap ada. Tapi kalau misalnya aku mengira di balik pintu ada sesuatu, aku aja ngobrol. Apa? Kenapa? Mau ngapain? Gitu. Oke. Di kakiku ada tanda gini tuh. Jadi bukan cuma hantu doang tuh. Oh, ini tanda yang- begini. Iya yang itu. yang Itu cerita lain mungkin. Bukan mungkin cerita misteri tapi another kind kayak. Tapi nggak apa-apa kalau mau di-share di sini. Ya gitu. Di kaki aku sekarang ada tanda begini. Busur. Terus ada gitunya. Kaki sebelah. Simetris di sebelah kanan, iya. Dari kecil tuh, dari aku umur 4,5 tahun. Jadi aku lagi tiduran gitu di atas. Jadi rumahku dulu jauh dari mana-mana. Ada teras, cuman ada ibuku lagi masak gitu. Terus aku sekitar kayak jam 4 sore gitu aku ngeliat ke atas. Tiba-tiba kayak ada awan. Ada nonton film PK nggak, film India? Jadi ketika tiba-tiba dari awan itu muncul, zaman dulu kan anak kecil nggak tahu konsep UFO kan. Iya. Tiba-tiba muncul, aku kira dulu itu kapal laut tapi di atas gitu. Karena bentuknya lonjong, terus ada garis-garis gitu. Itu tiba-tiba kayak tek gitu, yang tadinya terang kayak setengah gelap. Aku lari ke dalam, ibuku lagi masak terong gitu, aku yang wah aku jerit-jerit kan, ada kapal apa, kapal laut di mana, di langit. Aku ditampar gitu, duar jatuh. Terus aku diem, terus kakiku ada tanda itu. Sampai sekarang masih ada. Tapi nggak sih, abang memang you are a bona fide horror fan kan gitu. Yes, You are aku bona fide horror fan. yes, I'm a true horror fan. Ya. Boleh nggak rekomendasi untuk Sobat Shopee film-film yang menurut abang harus banget ditonton dari genre itu? Oh wow, dari zaman dulu apa yang Apa recent? aja dong, yang penting yang bisa diakses secara legal ya teman-teman. Banyak banget ya, maksudnya my favorite Indonesian horror kali ya. Ya, boleh. kalau misalnya yang di luar ya tinggal lihat list of top the greatest horror movies, sudah banyak banget. Tapi film horor Indonesia itu yang harus dilihat. Yang dari zaman dulu itu. This is a holy grail, susah untuk dilihat. Tapi if you can find it, you have to see this movie, judulnya Dikejar Dosa. Kalau teman-teman berpikir bahwa film Indonesia horror itu hanya didominasi oleh film horror hantu, this is one of the most powerful Indonesian horror. Judulnya Dikejar Dosa tahun 1974. Powerfulnya film ini karena without showing hantu apa segala macam, tapi very hard hitting banget. Itu Dikejar Dosa tahun 74. Terus of course teman-teman udah nonton tahun 80 the original Pengabdi Setan, really holds up until now. Ada Nafsu Serakah tahun 70-an juga. Get That also.
Itu dari satu Luar era biasa. ya sebenarnya. Tahun 70-an. Nah, makanya yang disebut It's 70-an plus. a golden era for psychological horror Indonesia. Jadi banyak judul-judul yang nggak dikenal, tapi Indonesia horror filmmakers sejak tahun 70-an itu luar biasa. Ya. Berarti bedanya horor di era itu dengan era sekarang menurut Abang apa? Eksplorasinya mungkin masih bisa membuat breakthrough gitu ya. Kalau zaman sekarang jarang sekali breakthrough terjadi karena udah pernah dilakukan. Oke. You know, kayak zaman dulu ada Texas Chainsaw Massacre yang Yes. wow, new. Zaman sekarang how do you make something new? Iya. Karena has been done before. Even though ada beberapa filmmaker yang berhasil membuat sesuatu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, tapi still membuat new breakthrough juga masih ada gitu. Jadi sesekali terjadi tapi jarang terjadi. Kalau zaman dulu kan orang masih selalu horror fans diberikan sesuatu yang baru, kayak ketika Exorcist terjadi gitu. Oh my god, orang fan in the cinemas gitu. Zaman sekarang kan it's very hard, people become jaded already gitu kan. Udah we've seen that. We've seen it all, kita udah melihat. Tapi zaman sekarang berarti bukan bagaimana membuat breakthrough, tapi bagaimana membuat sesuatu yang pernah ada menjadi how we perfect that gitu. Well, this leads on to my next question. Karena kan kalau kita ngomong, di sini ada pertanyaan soal reference Abang yang mungkin nanti bisa dijawab. Tapi menurut aku justru reference itu kadang bisa menjadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang negatif. Not negatif, tapi maksudnya gini, seberapa tipis sih batas antara paying homage dan copycat? Copycat. Menurut Abang? Ya. Ada filmmaker yang aku sangat hormati, dia bilang jangan meminjam tapi curi. Ya, do not borrow but steal. Perbedaannya, kalau kita meminjam itu tetap punya orang lain. Kalau kita mencuri, kita jadikan milik kita. Bedanya seperti apa? Kalau misalnya kita bikin film, kita ingin menceritakan sesuatu, ya kan? Terus kita berpikir bagaimana caranya kita ingin menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Terus kita ingat, kita pernah nonton sebuah film dan dia menyampaikan dengan sangat efektif. Aku curi, kita masukkan ke film kita. Jadi kita ingin menyampaikan sesuatu, kita pakai yang sudah pernah dilakukan sama orang lain, kita pakai. Sampai apa yang kita sampaikan. Kalau borrow bedaan. Kita lihat film orang lain, ih keren ya filmnya. Keren ya adegan itu, aku masukkan ke film aku. Tanpa ada purpose-nya. Buat keren-kerenan doang. Ikut-ikutan gitu Ikut-ikutan. ya. Jadi orang nonton, kayaknya gitu. pernah nonton ini deh di mana gitu. Tapi kalau misalnya kita curi, orang berpikir, oh wow. Nyampe yang mau disampaikan, we've seen it, tapi sampai yang mau disampaikan gitu. Jadi berarti Abang curi dari siapa aja nih? I steal all the time. I steal all the time. Atau mungkin ada kebanyakan aku curi dari, aku curi all the time. Kalau misalnya kayak PTJ endingnya aku curi dari Texas Chainsaw Massacre di endingnya kan, ketika Tara naik ke truck di ending itu yang dia kata itu a direct steal from Texas Chainsaw Massacre. Sekalian aja, jangan nanggung gitu. Exactly. Yeah. Oh gitu, berarti itu sesuatu yang mungkin Sobat Shopee yang aspiring filmmaker kayak ini adalah advice yang bagus. Steal. Curi aja. Do not borrow. Artinya gini, kita mau menyampaikan apa, terus gimana cara menyampaikan. Kalau misalnya bisa sendiri, duit sendiri gitu, lakukan dengan cara original. Tapi kalau misalnya gak bisa ya, kayak film itu kayak pernah kayak gini, ambil. Tapi kan tadi Frisdi kan kita ngomongin soal film Inggris lah atau Texas Chainsaw Massacre Amerika lah. Kalau sosok hantu di luar negeri beda gak sih? Memang beda semua atau gimana? Dari pandangannya kamu gimana tuh? Beda semua karena aku tuh jadi aku pernah ke beberapa negara. Tujuannya memang bukan berlibur tapi nyari hantu. Sebenarnya lebih ke percaya nggak percaya. Ada satu tempat yang katakanlah ada satu hutan yang terkenal banget di Jepang. Okinawanya. Kita tahu yang mana. Iya kan? Dibikin film sering banget. Nah, itu pun dari awal memang pas masuk udah dikasih tahu. Kita nggak tanggung resikonya ya, apapun harus tanda tangan sebelum masuk segala macam. Tapi aku tertarik untuk datang. Ternyata pada saat aku datang ke sana, aku baru kayak dapat komunikasi baru, dapat bentuk baru. Ternyata makhluk-makhluk di luar negeri itu tidak seseram hantu di Indonesia. Jujur.
tidak seseram di kita gitu. Karena mereka masih kayak ya bule, tinggi, cantik dengan luka-luka. Dan kadang mereka melihat kita atau melihat aku, terutama yang mungkin bisa melihat mereka kayak ya udah gitu, kayak ya udah lalu gue memang Snob banget gitu hantu-hantunya. nggak peduli Koyor aja gitu. Ya nggak peduli banget. Hantu-hantu imperialis. Tapi Kak, kalau di Jepang ada beberapa kayak mungkin karena kepercayaan dari beberapa daerah desa-desa terpencilnya itu hantunya aneh-aneh lagi. Bisa tiba-tiba aku melihat dari jauh kayak ada anak kecil nih ngedeket, pas nih dekat ternyata kepalanya itu kayak ada 2 tapi tanpa muka, tanpa wajah. Dan itu merah semua. Jadi kayak aku yang waduh ini serem banget. Tapi ternyata orang-orang di sana malah bilang ketika kita bertemu dengan hantu yang bentuknya serem banget itu artinya rezeki. Percaya nggak percaya? Makanya Kamu banyak rezeki dong. aduh nggak tahu deh waktu itu rezeki. Karena aku udah hampir pingsan Bang kayak waduh ini. Kamu masih takut juga ngeliat kayak gitu? Aku penakut. Makanya tadi aku nanya Bang Joko penakut atau tidak? Ternyata tidak. Aku penakut sampai sekarang. Menarik. Berarti fundamental question adalah lebih serem hantu atau manusia? Manusia, karena daya imajinasi manusia yang membuat hantu itu seram. But would you rather deal with ghosts or with humans? My movies always about the cruelty of humans. Ghost biasanya termasuk di PTJ nggak serem, nggak jahat kan? Iya. Ya. Iya sih. Di Ratu Ilmu Hitam sebenarnya juga seperti itu Ratu Ilmu kan. Hitam, iya. Ada untuk menyampaikan sebuah pesan tapi nggak serem sebenarnya kita. Iya. Aku pernah bikin inventarisasi hantu Indonesia, nggak termasuk turunannya itu 42. Dari mulai Gondoruo sampai Banaspati, Tuyul segala macam. Itu 42 ya, nggak termasuk corrupt politicians. Semuanya repressed women termasuk kayak Wewe Gombel ya. Wewe Gombel kan ketika dia hidup dia tidak bisa punya keturunan, suaminya selingkuh, dia akhirnya depresi, meninggal, dan ketika dia jadi hantu dia mengambil anak-anak yang dia anggap tidak diinginkan oleh orang tuanya. Karena dia membawa anak-anak itu, dia bawa terbang biasanya ke tempat-tempat yang tidak ada makanan. Dia kasih cuman makanan daun, anak-anak ini akhirnya mati. Oh wow. Berarti Wewe Gombel tuh, menarik banget cerita Wewe Gombel. Tapi aku penasaran, mumpung Frisly ada di sini, ada nggak footage atau gambar dari set pengabdi setan yang mungkin bisa Lokasi dianalisa? aku ada. Kali? Aku ada lokasi. Cuma foto mungkin. Videonya Bang Joko. ada. Oke. Mau lihat nggak? Boleh. Nih. Mau banget. Itu lokasi kita. Dari awal di videoin aja dari tadi udah ada yang nengok. Terus maaf ada dengan bentuk yang kepalanya nggak ada badan, 15 kepala tahun. aja. Iya ya. Anak Banyak yang menyerupainya. Iya lagi-lagi perempuan sih. Bang Joko banyak banget. Cewek lagi. Ini di sini ada yang ngintip terus lari. Kayak pakai baju tidur putih panjang tapi bukan kuntilanak ya. Rata-rata kan orang nganggapnya perempuan kuntilanak. Perempuan kuntilanak ini bukan. Coba lihat dong. Ini ada yang berdiri kayak semacam genderuwo karena dia badannya besar tapi matanya merah. Karena memang sekitar situ aku nggak tahu benar atau tidak, tapi ada kayak kali. Adalah. Oh. Orang aku nggak tahu namanya, tempat. orang nama tempatnya juga ada kalinya. Lihat, kita kan nggak tahu Oh nama iya. tempatnya. Aku ngeliat itu ada Terus kali. yang kamu lihat Kali apa besar. lagi? Makanya itu tadi aku ngelihat ada sosok yang berupa seperti setengah hewan. Biasanya siluman itu suka banget tinggalnya di perairan. Makanya aku Iya. langsung dapet Kalinya gambar, oh besar ada kalinya sekali. besar banget. Besar banget. Iya jadi ada Itu nama tempat tempatnya. rumahnya. Kali besar. Kali Malang. Oh kali. Kali Oh Malang. wow. Berarti banyak ya. Jangan ke lokasinya ya. Cari penyakit. Ya, tapi gimana Karena dong? dari Pengabdi awal- setan 1 aja kan banyak orang yang jadi tempat wisata Jadi tempat sekarang. wisata. Bahkan aku Gimana udah 3 dong? kali penelusuran ke sana Bang Joko. Terus lihat apa di sana? Ya itu. Jadi ada yang menyerupai bentuk sosok yang waktu di Pernah ketangkep kamera loh, by the way ada yang mundur gini. ini apa? Sumur. Aduh, yang Aku inget sumur itu. banget. Jadi waktu aku lagi datang ke sana yang ke tempat sumurnya itu tiba-tiba aku langsung, lah ini bukannya yang ada di film. Oh dia nyerupain, ngikutin Bang Joko. Sama yang paling serem itu malah di rumah Ustadz. Ah itu enggak. Kalau itu memang benar. Itu Jadi waktu serem itu, Gimana? Itu jadi serem waktu banget aku di ngeliat. rumah Ustadz itu,
wah dari pagi itu foul mood banget, jadi mood kita semuanya hancur kayak senggol bacok banget. Semuanya nggak bisa berdiri tegak, kayak semuanya begini. Semuanya. Terus Tia, my producer, minta tolong ke orang setempat situ, terus tiba-tiba dia bagiin air kelapa atau apa, semuanya taruh di sini. Paling kita nggak bilang apa-apa, semuanya taruh di sini, udah kayak setengah jam semuanya udah. Normal lagi. Wow. Terus pintunya, adegannya kan tutup pintu, Iya. nggak bisa ditutup karena membesar pintunya. Pintunya membesar, jadi nggak bisa ditutup. Jadi digergaji, pakai gergaji biasa nggak bisa, pakai gergaji besi nggak bisa. Jadi itu betul-betul kayak ini kenapa ya pintunya jadi gede nggak bisa ditutup, ya nggak bisa adegan. Nunggu kayak 3 jam baru akhirnya bisa. Nunggu kita cuma duduk aja deh, tunggu aja deh. Bang bisa bang gitu. Gergaji biasa sama, baru bisa digergaji. Tapi ada yang datang untuk menanangi khusus. Pengabdi setan satu itu ya, jangankan yang kayak gitu yang entah iya entah enggak, orang PU kita, pembantu umum kita, tenda yang isinya cuma makanan kayak kopi apa segala, tiba-tiba kabur bawa tenda. Kenapa? Ada yang terbang antar pohon. Pohon kan, pohon depan ya? Iya di depan. Antar pohon terbang. Wah, bawa tenda. Kita udah ngakak-ngakak aja. Bawa tenda, ya Allah. Ditambah lagi ketika mereka kabur ke depan pintu, Ibu Ayu Lasmi lagi ngerokok pakai kostum. Wah, gitu. Kenapa? Ibu pakai kostum. Seru banget. Ngerokok. Berarti dengan begitu banyak tantangan film horor masih mau bikin film horor ya? It's fun. Of course. Kalau wishlist gimana Bang? Wishlist mau bikin film horor seperti apa dan siapa yang memerankan misalnya? Wishlist aku mau bikin film horror mockumentary. Probably next. Wait, eksklusif. Dapat di sini, eksklusif. Yeah. Bang Joko akan bikin horror mockumentary. Yes, 2 kata. It's gonna be, yes. Mantap. Abang terima kasih Terima banyak. kasih, Hana. Saya Hana Terima Rashid, kasih. pamit undur diri. Sampai jumpa di konten misteri selanjutnya.